Hembusan angin pagi yang menghayun pepohonan di sepanjang desa Tibang hingga Alun Naga, tepat di sekitar jembatan Krungcut, Kecamatan Syahkuala, Banda Aceh. Terlihat berjajar pondok-pondok pedagang. Tidak jauh dari tempat pedagang itu, terlihat beberapa kelompok yang didominasi oleh wanita parubaya tengah berendam di dalam air. Terkadang mereka muncul ke permukaan, berjalan menyelusuri bebatuan di pinggir tambak atau bahkan di pinggir pantai dan kemudian berendam lagi. Beralaskan sarung tangan yang sudah mulai terlihat lusuh dikarenakan terlalu lama di air. Sambil menggenggam benda yang sekilas terlihat seperti parang namun tidak begitu tajam. Ternyata nyak atau ibu-ibu itu adalah para pencari tiram. Assalamualaikum pemirsa, menikmati keindahan alam yang tidak habis akan pandangan mata tentu menjadi suatu hal yang sangat menyenangkan. Karena kita tahu bersama, alam tidak hanya menyajikan keindahan saja, tetapi juga menyajikan begitu banyak sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai mata pencaharian bagi manusia. Dan kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat kehidupan seorang ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai pencari tiram. Dan bagaimanakah kehidupan beliau dan seperti apa sih proses dari mencari tiram ini? Bersama saya Nur Safria, semuanya akan kami sajikan untuk Anda bersama Inspirasi Indonesia. Banda Aceh merupakan provinsi paling barat Indonesia yang memiliki keindahan alam yang cukup memukau. Sebagian besar wilayah provinsi Aceh merupakan pesisir. Khusus di kota pesisir, ratusan hingga ribuan orang berprofesi sebagai nelayan dan petani tambak. Seperti nelayan laut, petani garam, hingga para pencari tiram dengan mengandalkan alat seadanya untuk mereka bekerja. Tiram itu sendiri merupakan kelompok kerang-kerangan dengan cangkang berkapur dan relatif pipih. Tiram sejati adalah semua bivalvia yang termasuk ke dalam keluarga Ostriedae. Namun nama tiram ini dipakai pula untuk beberapa hewan lain di luar kelompok tersebut. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di kawasan Alun Naga. Di sini merupakan salah satu tempat penampungan tiram atau sejenis kerang-kerangan yang ditampung dari masyarakat yang diperjualbelikan secara bersamaan. Nah, kita akan mewawancarai salah seorang yang berprofesi juga sebagai penampung tiram yang ada di kawasan ini. Permisi Bang. Ya. Dengan Abang siapa namanya? Ferry. Bang Ferry. Ini ada banyak jenis kerang. Ini Ya. kerang apa ini Bang? Kalau ini kami bilang biasanya kerang belungku atau kerang darah. Kerang darah. Ya. Ini karena warnanya merah ya. Ya. Kalau yang ini? Kalau ini kerang licin. Kerang licin. Ya. Kalau yang ini? Kalau ini kerang batu. Kerang batu. Yang ini baru tiram ya. Iya, ini. Nah, ini tiramnya juga ada yang punya kaki ini tiram, Ini kerang yang panjang-panjang ini. yang ada panjangnya kerang. Berarti ini tiram ya. Iya. Nah, ini Bang, kita menampung dari masyarakat. Kalau untuk tiram sendiri itu kita nampungnya gimana ini? Atau per kilo, per Ya. plastik, per goni gimana? Kalau tiram kayak ini ada yang per plastik, ada yang per goni. Kalau kami yang per goni biasanya satu plastik ini 10.000 kami beli. Mm-mm. Kalau per goni kecil ukuran 15 kilo, 15 kilo. 40 sampai 50.000. Oke, paling banyak yang sering, yang memang selalu ada itu kerang seperti ini atau tiram? Tiram ya? sama kerang. Itu yang selalu ada Bang ya? Oke, baik, makasih Bang. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di kediaman Ibu Subaidah, tepatnya di Gampong Asonangro, Kecamatan Meraksah, Kota Banda Aceh.
Nah pemirsa, Ibu Zubaidah ini merupakan seorang ibu rumah tangga yang menghidupi keluarganya dari hasil mencari tiram. Jadi langsung aja kita sapa beliau. Assalamualaikum. Ibu Zubaidah, ini udah siap mau kemana Ibu? Mau ke yang di tiram. Mau cari tiram. Ini lokasinya jauh Bu dari sini? Hah? Lokasinya jauh nggak dari sini? Enggak jauh, dekat sini. Dekat ya, berarti saya bisa ikut Bu ya, mau lihat gimana Oh, kita iya, cari boleh. tiram. Ayo Bu, kita bareng aja. Oh, iya, iya. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Drop it for me. I'll rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Lobster tail for dinner. Julio served that scampi. You got it if you want it. Got it if you want it. Ibu Zubaidah harus berangkat kadang di pagi hari, terkadang di siang hari, dan juga kadang sore hari, bergantung pada pasang surut air. You deserve it, baby. You deserve it all. Nah pemirsa, sekarang saya sudah sampai di lokasi Ibu Zubaidah bersama dengan rekan-rekannya menghabiskan waktu sehari-hari untuk mencari tiram. Nah seperti apa sih pemirsa cara mencari tiram tersebut, dan sekarang saya akan turun langsung bersama Ibu Zubaidah untuk membantu beliau mencari tiram. Jadi ikuti saya terus, masih bersama Inspirasi Indonesia. Ibu Zubaidah yang berusia 50 tahun merupakan warga Gampung Asonangro, Kecamatan Meraksa, Kota Banda Aceh. Ibu Zubaidah hidup bersama 3 orang anaknya dan berprofesi sebagai pencari tiram. Profesi ini sudah dilakoninya selama hampir 25 tahun. Pekerjaan ini merupakan satu-satunya jalan untuk menafkahi anaknya. Ibu Zubaidah mengaku dalam sehari dirinya memperoleh rezeki sekitar 30.000 dari hasil mencari dan menjual tiram. Untuk penghasilan tersebut tentunya sangatlah minim dan bahkan sangat kurang untuk menghidupi keluarga kecilnya. Pemirsa, ternyata sulit sekali untuk mendapatkan tiram. Satu tiram saja sampai sekarang saya belum ketemu nih pemirsa. Apalagi untuk mengumpulkan tiram, biasa 1 mu ya Bu ya? Iya. 1 mu dengan harga kurang lebih 1 mu biasa berapa Bu? 12.000 ya pemirsa ya. Dan biasa Untuk melakoni profesi sebagai pencari tiram harus ekstra sabar, karena rasa lelah tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh. Untuk mereka yang mencari tiram sebagai mata pencarian utama, sudah pasti mengharapkan setiap hari hasil yang diperoleh harus lebih banyak. Kadang sampai turun ke air sehari 2 kali untuk mendapatkan hasil yang lebih. Nah pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana proses pengambilan tiram, dan sekarang kita akan melihat proses pengeluaran tiram dari dalam cangkang yang tadi kita cari. Jadi seperti apa prosesnya, tetap ikuti saya terus. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited, so gonna get to clapping. Go pop a phone, pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Nah pemirsa, seperti inilah tiram yang sudah dikeluarkan dari dalam cangkangnya. Itu cangkangnya memang kelihatan besar dan keras ya, tapi isinya itu kecil sekali. Dan tekstur dari tiram itu juga sangat lembut. Dan setelah dikeluarkan dari cangkangnya, dibersihkan terlebih dahulu, baru kemudian diukur dalam ukuran muk ya Bu ya. Nah, baru kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan siap untuk dipasarkan. Ini biasa Ibu pasarkan kemana Bu? Nanti orang langsung datang sini ngambil gitu Bu ya? Lama udah ada langganan. Udah ada langganan. Pelanggan yang memang langsung datang mencari tiram kepada Ibu Zubaidah, atau memang langganan yang sudah tetap mengambil tiram setiap harinya.
Selain mencari tiram dengan cara tradisional, ternyata sekarang juga sudah mulai membudidayakan tiram dengan sistem kolektor. Sistem budidaya kolektor ini dengan menggunakan ban bekas sebagai mediator utama yang dikembangkan aparatur Gampung dan Lembaga Riset dan Publikasi Natural Aceh yang biasanya dipanen dalam jangka waktu 3 hingga 4 bulan. Pemerintah Kota Banda Aceh mengaku sangat mendukung modernisasi budidaya tiram di Kota Banda Aceh yang selama ini dilakukan masyarakat dengan cara tradisional. Karena dia jarak berkembangnya beda. Kalau liar kan di batu di dasar, kalau ini pas di tengah-tengah. Jadi pasang dia di tengah, pas turut dia juga di tengah. Jadi nggak kurang air, nggak kurang makanan pun nggak kurang. Tiram yang mereka peroleh selama ini kadang dijual kepada muge atau tengkulak atau agen, tapi ada juga yang dijual langsung sendiri dengan menjajaki dari satu rumah ke rumah lain. Rumah tiram yang terdapat di Desa Alunaga, Banda Aceh ini dikembangkan bersama tim peneliti dari Unsyah yang dibiayai oleh Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh pada tahun 2015. Yang menyebutkan teknologi sederhana ini dibuat dari pipa cor beton di dalamnya dan juga ada yang dibuat dari ban mobil bekas sebagai tempat bersarangnya tiram. Hal ini lebih memudahkan masyarakat pencari tiram untuk memanen tiram dibandingkan dengan menggunakan alat tradisional seperti bambu. Wali Kota Banda Aceh, Bapak Aminullah Usman mengatakan modernisasi dengan penggunaan teknologi akan dapat meningkatkan produktivitas. Dengan cara yang modern pula, para pencari tiram yang mayoritasnya ibu-ibu tidak perlu lagi berjam-jam harus berendam dalam air saat memanen tiram. Sudah saatnya petani tiram di Alunaga dan Ulele meninggalkan cara budidaya tradisional dan beralih kepada teknologi yang modern. Budidaya tiram dengan cara modern dilakukan dengan cara wadah apung dan juga rak untuk pemeliharaan tiram. Hal seperti ini juga dilakukan di Jepang. Di kota Higashima Tsushima dapat dikembangkan di kota Banda Aceh. Kita melakukan studi banding ke Jepang, ke Higashima Tsushima. Dan di sana luar biasa, dan bahkan dalam laut ya, langsung laut tidak ditambak gitu. Dan itu memang sudah mendunia ya, hasilnya sudah mendunia. Terus kita kembali ke Indonesia, ada yang mencoba dengan menggunakan ban. Dan di kolam sebelah sini, tambak sebelah sini menggunakan keranjang. Dan uji coba ini nampaknya sudah berhasil. Ya, kita adopsi apa yang kita dapatkan di Jepang dan apa juga yang mereka sudah memiliki pengetahuan tentang budidaya tiram ini dimulai. Ya,
dan ternyata ini mendapatkan hasil yang jauh beda. Pertama sekali banyak hasilnya. Yang kedua, tiram yang ada di dalam ban yang ada di dalam keranjang ini bisa dikatakan 5 kali lebih besar daripada yang biasa yang diambil di dalam air. Jadi hal ini suatu hal yang saya rasa luar biasa dan ini akan kita kembangkan. Setelah saya melihat hasil yang luar biasa ini, tahun ini saja sudah kita anggarkan untuk menambah titik yang mungkin bisa menambah titik 20 titik lagi ya, 20 titik lagi. Insya Allah dan sudah kita anggarkan dan saya berharap nanti tidak memanennya 6 bulan sekali, tetapi setiap hari bisa dipanen ya. Sehingga seluruh areal itu yang sangat luas, mungkin ratusan hektar, itu akan dipenuhi dengan budidaya tiram. Dan ini akan saya kembangkan terus. Ini sebagai komitmen saya sebagai pemerintah daerah dalam rangka untuk mensejahterakan masyarakat di sekitar itu dan juga agar mereka juga merasa terperhatikan, tidak lagi mereka harus manual secara tradisional, itu sangat kita sayangkan. Dalam penelitian seorang mahasiswa yang saat ini sedang membuat program bertajuk Community Environment atau pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa penerima beasiswa Jarum yang ada di Aceh. Program ini dibuat sebagai bentuk meningkatkan perekonomian Aceh, terutama warga desa Ulele yang merupakan salah satu daerah penghasil tiram. Warga saat ini tidak hanya menjual tiram dalam bentuk aslinya, tetapi dapat menjual aneka olahan makanan yang berbahan dasar dari tiram. Pemirsa, tiram tidak hanya digunakan sebagai bahan makanan biasa saja, tetapi dengan perkembangan teknologi dan inovasi, tiram juga bisa diolah menjadi aneka makanan lainnya. Nah, olahan apa saja yang dapat digunakan dengan menggunakan bahan baku tiram? Ayo, ikuti saya terus masih bersama Inspirasi Indonesia. Nanda merupakan mahasiswa Fakultas Ekonomi Unsyah Banda Aceh. Bersama teman-temannya membuat program ini tidak dengan memberikan modal kepada warga, tetapi mereka lebih memberikan pembinaan kepada warga baik secara teori tentang bagaimana memproduksi yang benar dan juga cara pemasaran yang lebih efisien sehingga warga bisa mendapatkan penghasilan lebih dari hasil olahan tiram tersebut. Saat ini masyarakat Aceh khususnya itu kalau kita sebutkan tiram takut dengan stigma kolesterol, dan itu butuh waktu yang lama untuk kami untuk meyakinkan bahwa tiram itu sebenarnya baik untuk kesehatan. Dan melalui produk nugget, tiram dan kerupuk ini kami coba menginisiasi, mengedukasi masyarakat bahwa banyak bagian dari tiram sebenarnya bermanfaat untuk kesehatan, dan ini butuh waktu yang lama. Saya berharap ibu-ibu pencari tiram dimanapun itu tetap fokus, tetap komitmen, tetap berjuang. Artinya berjuang maksudnya tetap ya tidak usah minder, tidak usah rendah diri. Mencari tiram juga sebuah pekerjaan, sebuah potensi yang bagus asal selama ibu-ibu ini komit dan mau didampingi. Masih banyak lembaga-lembaga, organisasi bahkan pemerintah yang akan mendampingi. Yang penting serius dan punya fokus yang tepat ingin membuat apa. Kita berharap dengan modernisasi, tiram-tiram yang selama ini hanya sekedar dikonsumsi untuk masakan sehari-hari bisa dikembangkan lagi menjadi aneka makanan ringan, sehingga bisa menjadi olahan kue khas Alunaga.
Pemirsa, ini merupakan nugget yang terbuat dari bahan baku tiram. Inovasi seperti ini tentu akan sangat membantu perkembangan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat, khusus bagi mereka yang berprofesi sebagai petani tiram. Kita berharap semoga kedepannya para petani tiram di Kota Banda Aceh pada khususnya dapat terus berkembang dan tentu saja dapat terus meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat untuk masa yang akan datang. Demikian Inspirasi Indonesia kali ini. Saya Nur Safriah beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita akan berjumpa kembali di Inspirasi Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.